Gitu. Aku tuh sempat les di sini juga kan bahasa 1 bulan, 2 bulan lah buat persiapan. Itu mahal banget sih. Ya kalau kita kan urus sendiri semua gitu. Jadi aku tuh bener-bener dari ijazah Indo sama jadi ijazah rapor kelas 12 yang semester 2 sama. Guys, kembali lagi sama aku Meli. Aku juga ya. Aku juga ya. Aku udah. Ya terus video sebelum kamu ada kan ya yang udah bahas tentang kayak gimana cara datang ke sini gitu. Nah terus yang video kali ini kita bakal bahas biaya-biaya buat kesini, terus juga sama yang di sini biaya hidupnya atau kayak biaya uninya. Oke, jadi yang pertama biaya. Jadi pertama dari Indo nih, biayanya ada apa yang harus dilakukan, terus biayanya juga berapa. Nah kalau yang nggak mau pakai agen mungkin kan berarti semua harus daftar sendiri kan. Kan sebelum uni pada tahu ya udah harus college dulu gitu, student college setahun. Nah pertama tuh kita dari Indo tuh apply-nya ke college itu dulu aja. Jadi karena harus kayak college dulu baru uni gitu. Iya, jadi pertama itu aku cari kan di internet college apa aja yang ada, terus syaratnya apa aja, dokumennya gitu. Terus siapin dokumennya masing-masing per amplop, terus ya udah alamatnya gimana, terus kirim. Waktu itu aku pakai DHL kalau kayaknya DHL di Indo. Terus gitu lah, dan mahal banget satu kali kirim tuh 700.000 aku waktu itu satu amplop. Sekali berkas doang ya? Satu berkas. Oke. Karena waktu itu aku pilih yang, karena itu takut kan, iya dokumennya kan harus yang ekspres dan yang kayaknya yang ada asuransi gitu. Kalau nggak salah biar nggak hilang gitu. Dan mahal, jadi saranku kalian gabung, kumpulin beberapa teman-teman. Jadi satu gitu. Jadi satu, karena kan alamatnya sama. Benar-benar ya. Cuma nanti di amplop itu dipisah-pisahin lagi per amplop per nama gitu. Tapi alamatnya mesti yang sama gitu. Nah gitu, jadi kirim ke beberapa kota. Jadi tipsnya tuh kirim apply stud call-nya itu ke banyak kota karena belum tentu dapat culasungnya. Culasung tuh undangannya. Dan kalaupun dapat undangan buat tes juga itu rebutan tempat banget. Jadi benar. Semoga aja dapat tempat, tapi juga belum tentu gitu kan. Jadi aku waktu itu sampai apply berapa? 15 atau? Iya, kita semua rata-rata segitu ya. 15 sampai 20. Kalau nggak pakai agen kira-kira biayanya berapa sih? 5 juta kali ya, 5-7 juta kali kirim berkas doang. Karena aku kirim ke banyak banget. Visa kita sama 1 juta. Iya, visa 1 juta. Terus pesawat itu paling 600 juga. Itu sekitar 8-9 juta ya. Mungkin ya. Iya, untuk biaya apartemennya kamu berapa? Oh, karena aku tinggalnya di Studentan Wek itu Studentan Bonheim. STW itu kayak disediain dari uninya buat para student-student. Itu rada rebutan, tapi kalau dapat Oke, terus iya, jadi untungnya dapat itu harganya 300 euro apartemen satu buat sendiri. Aku sendiri karena di bagian utara itu agak murah. Aku mungkin bisa dapat paling murah 200 euro. Itu mungkin karena kota kecil juga sih. Tapi kalau di kota yang agak gede 300 sebenarnya udah paling murah ya. Iya, murah banget sih. Itu pun kalau yang dari uni. Iya benar. Dan selain kalau bukan dari uni itu mungkin bisa lebih mahal lagi, 500-an euro ya. Oh, tapi ada alternatif kalau misalkan nggak mau yang di apartemen sendiri, misalkan mau tinggal bareng gitu biar lebih murah juga. Ada yang namanya WG. Oh ya, WG. Aku nggak kompak. Jadi WG itu kepanjangannya apa, Fer? Lupa padahal. Sama. One Gemeinschaft. Iya, One Gemeinschaft. Jadi kita tinggal bareng-bareng sama random orang gitu. Cuma bisa milih, nanti ada websitenya gitu. Terus di situ kalian bisa daftarin. Ada banyak sih webnya gitu. WG Gesuch gitu kan. Iya. Oke, jadi untuk biaya apartemen sudah, mungkin asuransi. Kamu kira-kira berapa? Oh iya benar. Asuransi tuh harus beli dari Indo dari sebelum kita ke Jerman, karena nanti di Jerman sowieso harus bikin lagi yang baru. Tapi dari Indo juga harus bikin. Kalau di Indo kamu berapa? Nggak nyampe 1 juta gitu, nggak nyampe. 500-an. Oh iya, cuma buat 3 bulan aku. Oh, buat 3 bulan. Salah. Karena sampai di sini buat lagi. Ya, di sini wajib banget sih punya asuransi kan buat student gitu. Iya. Tapi kayaknya ke dokter gratis. Oh iya. Yang portailanya, kelebihannya. Jadi kira-kira per bulan itu asuransi kita di sini sekitar 1 jutaan. 100 euro lebih. Iya, lebih. 1,6 lebih sih. Mahal banget sih. Mahal banget. Tapi itu worth it banget kalau yang nggak minta-minta juga, kalau kita ada kenapa-kenapa itu benar-benar tercover banget sih. Lumayan tercover.
Dan kalau nggak sakit pun kita bisa, kalau nggak mau rugi kayak aku cek up aja. Iya, cek Gigi, aja. cek apalah kulit. Bersihin apa, Bersihin mata apa, mungkin ya, bodo gitu. Iya. Mata mungkin mau diperiksa, coba aja. Penting udah bayar kan. Itu. Mohon maaf anaknya pelit. Iya, perhitungannya. Selain biaya asuransi apa lagi ya? Mungkin makan kali per hari, per minggu gitu. Kamu berapa sih kira-kira untuk harga Kalau student? masak sekali belanja paling 15 euro. 15 euro ya. Itu untuk 3 hari atau 2 hari? Satu minggu. 1 minggu ya? 15 euro 1 minggu. Oke. Jadi paling 1 bulan tuh 15 kali 4 60. Sejuta sebulan. Sejuta lebih, iya. Kalau masak sendiri. Ya ini tipsnya buat kalian juga sih. Datang-datang lagi. Kita lanjut lagi guys. Iya, lagi salju kebetulan. Oke, lanjut. Oke, Tadi lanjut. aku sampai mana? Oh ya, bahasa itu. Aku Iya. tuh sempat les di sini juga kan, bahasa 1 bulan. 2 bulan lah buat persiapan. Itu mahal banget sih. 200 euro juga kalau nggak salah. Per bulan. 1 bulan. 100 euro atau 200 euro juga. Oke. Jadi mendingan permantap bahasa di Indo mantap banget sampai udah siap tes. Oke. Sampai sini kalau mau 1-2 bulan, aduh sakit. Kalau mau 1-2 bulan boleh lah. Di Indo ya. Nggak di sini. Sakit kan? Salju soal es. Hujan es guys. Sumpah. Sakit banget loh, sakit sih. Ya gitu kan. Harus diubah. Ini bubar. So itu aja sih guys. Nanti kita lanjut. Dadah. Hujan es. Lanjut sini. Jadi ini kita udah dengan lebih teratur, meringkas biaya untuk kuliah di Jerman. Iya. Yang pertama tuh biaya persiapan bahasa Jerman. Yang tadi kita udah bilang juga. Terus yang kedua ada biaya administrasi atau kelengkapan dokumen, terus kirim aplikasi visa. Terus yang ketiga itu jaminan keuangan. Jadi tadi kita juga lupa bilang, sebelum ke Jerman itu kita harus ada kayak uang jaminan gitu di bank, di Rekening gitu ya. itu 8.000 untuk satu tahun untuk tahun pertama. 8.000 euro. Berarti itu berapa? 100 jutaan. 100 jutaan kurang lebih. Terus biaya studinya sama biaya hidupnya. Yang pertama tuh persiapan bahasa. Iya, bahasa yang tadi aku bilang itu untuk les beda-beda ya. Kalau di Gute itu super intensif tuh sekitar 4 jutaan gitu, 3 juta 4 juta gitu. Tapi itu buat 4 kuartal. Tapi itu udah pasti belum tentu jamin lulus dapat sertifikat gitu. Belum, itu cuma lesnya doang. Oh, tapi BTW itu 4 kuartal itu jadi dikali, jadi 3 juta itu kan cuma buat 1. Jadi kalau dikali 4 jadinya 13 jutaan gitu buat sampai D1. Terus habis itu ya kurang lebih 13 juta lah kalau benar-benar dari awal sampai habis D1 kalau gitu ya. Oh ya, buat les bahasa Meli mungkin mau promosi. Oh ya, aku ya. Yang mau tanya-tanya les bahasa di Indo di mana sih yang bagus? Mungkin kita nggak bisa langsung direct ngomong ke sini. Kalian bisa tanya-tanya aja nanti di DM langsung, mungkin lebih private. Kita bisa kasih tahu ke kalian. Yang dulu kita les di mana juga gitu. Iya. Terus habis itu yang kedua tuh ada biaya administrasi, kelengkapan dokumen sama kirim aplikasi gitu-gitu, visa gitu. Nah, terus ini tadi kita juga lupa jelasin. Ya kalau kita kan harus sendiri semua gitu. Jadi aku tuh bener-bener dari ijazah Indo sama, jadi ijazah rapor kelas 12 yang semester 1 semester 2 sama SKHUM. Nggak tahu tahun sekarang masih ada apa enggak, tapi zaman aku masih ada SKHUM gitu. Terus mesti dikasih ke apa tuh namanya, penerjemah bahasa Jerman tuh ada Itu di Jakarta ya? Di Jakarta kebanyakan. Harus yang tersumpah dan itu mahal banget. Menurutku sih mahal karena dia itu, seingatku waktu 1 lembar untuk translate itu 1 lembar aja itu 300.000. Jadi kalau misalkan raport itu kan aku itu berapa lembar, terus SKUN, ijazah depan belakang gitu. 300.000 per lembar ya. Oke. Nanti kayak kirim ke mereka atau bisa email itu. Aku lupa sih boleh email atau harus asli gitu. Nanti mereka kirim harus asli dari mereka karena harus ada capnya sama tanda tangannya gitu. Mereka kirim ke kita. Terus ya udah, ya itu udah lumayan juga buat karena kita nggak, karena ijazahnya nggak diterima dengan bahasa Inggris juga seingatku. Pokoknya harus bahasa Jerman ya. Benar. Terus gitu sih, terus kirim aplikasi yang tadi aku udah bilang kan per itu tuh 700.000 gitu. Terus ya udah, visa tuh sekitar 1 jutaan. Itu persyaratan buat visa tuh harus ada aku waktu itu harus ada ijazah B1,
harus ada isi sertifikat itu maksudnya di satu Jerman ya. Terus harus ada raport SKWN ijazah yang itu, terus yang udah ditranslate juga kalau nggak salah. Terus harus ada surat undangan dari college yang udah di Jerman. Oh iya benar. Jadi kayak ya, jadi kalian dari Indo tuh apply aja college di Jerman. Nah, terus nanti kan mereka kayak kirim undangan gitu. Nah, itu nanti suratnya tuh harus buat jadi biar bisa apply visa juga. Iya. Sebenarnya bisa juga sih kalau nggak ada undangan itu pakai undangan kalau kita tuh les bahasa di Jerman. Sekolah bahasa iya. Misalkan kita mau ambil di sini Hartman gitu, Iya. Berlin gitu. Sebut. Gak apa. Ya kayak gitu. Masih. Jadi ya tapi mahal sih. Jadi mendingan kalau aku sih ya udah sampai dapat school call dulu dari Indo baru pasti biar langsung ke sini tinggal tes. Iya. Dengan keuangan tadi 1 juta itu 100 juta. 100 juta. Harus ada 100 juta. Jadi 100 juta tuh nggak bisa dicicil, harus 100 juta ada Benar-benar di rekening gitu. Oh ya, kisaran per bulan tuh berapa sih gitu? Nah itu sesuai Beda-beda kota ya? masing-masing, Iya, sesuai benar-benar. keborosan masing-masing. Cuma kalau standar sih dari dulu aku selalu dibilang tuh 600 sampai 700 per bulan, itu benar-benar standar banget. Itu Paling nggak minim 8 juta lah ya. minim sih ya. Minim. Itu kayak nggak juga hemat tapi nggak juga boros, kayak Benar. kebutuhan dasar Iya. dan happy dasar. Ya tipsnya mungkin kita harus punya part time juga nggak sih? Gimana menurut kamu? Bisa juga, tapi kalau aku bilang sih partai mending semester Susah. 3, Semester 3 ya. mulai semester 3, nah semester 1 dulu mending penyesuaian dulu gitu. Kita harus benar-benar belajar karena bakalan susah banget ya. Terus college juga mending jangan Kerja. part-time dulu. College pakai yang 8.000 yang tadi dulu itu. Iya benar. Jaminan gitu loh. Jadi intinya buat kalian yang mau kuliah ke Jerman, kuliah ke Jerman itu nggak gampang, tapi bisa, maksudnya persiapannya ya nggak gampang, Iya. tapi bisa. Itu bisa. Asal step by step gitu. Benar. Nggak bakal ada halangan pasti bisa ada. Cuma kan semuanya bakal bisa-bisa aja asal step by step gitu sih. Benar. Persiapin baik-baik dokumennya apa semua, jadi pasti bisa. Iya. Nggak bakal dipersulit maksudnya kalau dokumennya udah ada semua. Iya, penting lengkap aja. Dan yang penting kalau udah nyampe di sini pun kalian harus benar-benar tahan banting ya sih. Harus Nah, kuat itu ya. lebih susah lagi sih, mentalnya di sini. Harus bisa penyesuaiannya mungkin dari makanan, waktu, kultur semuanya gitu. Kalau mau yang kangen-kangen makanan Asia, Ada. datang ke kota ini aja, Düsseldorf. Ini Promosi ya. surga orang Asia. Ini ada Bener. catai. Kita minum catai. Satu-satunya di Jerman guys, cuma Düsseldorf. Oh iya ya. Iya, Di Frankfurt nggak ada? Nggak ada. Düsseldorf. Ya gitu sih. Jadi itu aja sih guys, jangan lupa ya. Mungkin buat kalian yang mau lebih dukung kita lagi biar kita lebih aktif lagi, kalian bisa like, comment, and subscribe. Jadi dia juga punya channel YouTube sendiri loh, dia nyanyi-nyanyi gitu. Mungkin kalian kalau yang suka, kalian bisa langsung subscribe ya ke YouTube-nya. Jangan lupa. Bless you guys.